Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah hasil tugas maternitas, keperawatan maternitas, yaitu dengan gangguan kehamilan hiperemesis gravidarum. Nah, untuk ini daftar nomor kelompok kami bisa dilihat, itu ada Vina Febriani Ningsih, Hasmi Janiarti, Ferdiazi Pratama, Imam Mulyadi, Eka Pratiwi, Rizka Menina, dan Robani. Nah, selanjutnya itu pendahuluan, bahwasanya mual dan muntah atau lebih dikenal dengan emesis gravidarium merupakan salah satu tanda awal kehamilan bagi orang awam yang dikarenakan siklus menstruasi yang panjang, sehingga sebagian ibu hamil baru menyadari bahwa dirinya hamil setelah mengalami mual dan muntah. Nah, mual dan muntah merupakan salah satu tanda dan gejala kehamilan yang umum terjadi pada ibu hamil pada awal kehamilan trimester 1, namun pada beberapa kasus dapat berlanjut sampai kehamilan trimester kedua dan ketiga, tapi itu jarang terjadi menurut Budi Astui pada tahun 2015. Nah, itu tuh bisa dibaca lebih lanjut untuk mengenai pendahuluan. Terus untuk pembahasannya nih, nah untuk pengertian hiperemesis ini merupakan sebuah mual atau lebih dikenal nausi dan muntah sebagai suatu gejalanya yang wajar yang terjadi pada kehamilan trimester 1 kurang lebih dari 6 minggu kehamilan. Nah, mual biasanya terjadi pada pagi hari dan gejala ini biasa berlangsung kurang lebih 10 minggu. Hiperemesis gravidarium adalah keadaan di mana penderita mual dan muntah lebih dari 10 kali dalam 24 jam sehingga mengganggu kesehatan dan pekerjaan sehari-hari menurut Arif B pada tahun 2009. Nah, untuk etiologinya menurut Saputri pada tahun 2017, etiologi dari hiperemesis gravidarium adalah sebagai berikut, yaitu sering terjadi ravida, molahidatidosa, terus diabetes dan kehamilan ganda akibat peningkatan kadar HCG. Nah, faktor organik ada karena masuknya Fili Coriolis dalam sirkulasi maternal dan perubahan metabolik. Nah, kalau faktor psikologi karena rumah tangga, kehilangan pekerjaan, rasa takut terhadap kehamilan dan persalinan, takut memiliki tanggung jawab dan lain sebagainya. Nah, kalau ini terakhirnya ada faktor endokrin, yaitu hipertiroid, diabetes dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu manifestasi klinis ada yang tingkat 1 yaitu ringan, tingkat 2 itu ada yang sedang, tingkat 3 ada yang berat. Nah, kalau tingkat 1 itu dengan gejala mual dan muntah terus menerus sehingga menyebabkan penderita lemah. Nah, untuk tingkat kedua itu dengan gejala mual dan muntah yang hebat yang menyebabkan keadaan umum penderita lebih parah, lemah, apatis, tubuh kulit mulai jelek. Nah, untuk tingkat yang ketiga yang lebih berat dengan gejala keadaan umum jelek, kesadaran sangat menurun, somnolen sampai koma, nadi kecil, halus dan cepat, dan lain sebagainya. Nah, untuk patofisiologinya hiperemesis gravidarium terjadi akibat rasa mual terjadi akibat kadar estrogen yang meningkat dalam darah sehingga mempengaruhi sistem pencernaan, tetapi mual dan muntah yang terjadi terus menerus dapat mengakibatkan dehidrasi. Nah, hiponatremia serta penurunan klorida urin yang selanjutnya menyebabkan hemokonsentrasi yang mengurangi perfusi darah ke jaringan dan menyebabkan tertimbulnya zat toksik menurut Kusuma dan Nurarif pada tahun 2015. Nah, selanjutnya itu ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini menurut Eni pada tahun 2017, pemeriksaan diagnostik yang dapat dilakukan pada klien yang mengalami hiperemesis gravidarium adalah dengan cara USG, terus ada menggunakan gestasi multiple, terus urinalis, pemeriksaan fungsi hepar, LDH dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu penata laksanaannya ada yang terapi farmakologis dan ada terapi non farmakologis. Nah, kalau terapi farmakologis ada pemberian cairan pengganti resolusi cairan yang merupakan prioritas utama untuk mencegah mekanisme kompensasi, yaitu vakonstriksi dan gangguan perfusi uterus dan lain sebagainya. Nah, untuk terapi non farmakologis, yaitu terapi nutrisi, yaitu isolasi, penata laksanaan terapi lainnya dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada asuhan keperawatan. Nah, asuhan keperawatan ini kan terdiri dari pengkajian keperawatan, riwayat penyakit sekarang, riwayat kesehatan dahulu, riwayat kesehatan keluarga, riwayat menstruasi, riwayat perkawinan, riwayat kehamilan dan persalinan, riwayat keluarga berencana, riwayat psikologi, paritis, riwayat sosial, pola fungsi kesehatan, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Nah, selanjutnya untuk diagnosa keperawatan yang dapat kami ambil menurut Nanda pada tahun 2015. Nah, itu kekurangan volume cairan yang berhubungan dengan kehilangan cairan yang berlebihan, dehidrasi,
cairan ekstraseluler dan plasma yang berkurang yang ditandai dengan membran mukosa yang penurunan tubuh kulit, penurunan haluarin urin. Nah, yang kedua itu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh yang berhubungan dengan frekuensi mual dan muntah berlebihan. Pengeluaran nutrisi yang berlebihan ditandai dengan nafsu makan menurun, mual dan muntah. Yang ketiga itu ada intoleransi aktivitas yang berhubungan dengan berkurangnya metabolisme dalam sel, kelemahan otot, lemah yang ditandai dengan keletihan atau kelemahan yang tidak dapat melakukan aktivitas. Nah, selanjutnya itu ada risiko ketidakefektifan perfusi jaringan otak yang berhubungan dengan hemokonsentrasi pada aliran darah ke jaringan yang menurun yang ditandai dengan penurunan kesadaran. Nah, selanjutnya itu ada intervensi keperawatannya. Untuk intervensi keperawatannya itu yang kekurangan volume cairan yang berhubungan dengan kehilangan cairan yang berlebihan. Nah, itu untuk tujuannya ya kan, setelah dilakukan intervensi setelah dilakukan asuhan keperawatan diharapkan keseimbangan dengan kriteria hasil untuk mempertahankan urin output sesuai dengan nusiasi dan berat badan, biji urin normal, HT normal, dan terus ada tekanan darah, nadi, suhu tubuh dalam batas normal, tidak ada tanda-tanda dehidrasi, terus elastisitas normal kulit membaik, membran mukosa, BAB, tindakan rasa haus yang berlebihan. Nah, untuk intervensinya monitor vital sign, terus mempertahankan catatan intake dan output yang akurat, monitor status hidrasi, kelembapan membran mukosa, nadi adekuat, tekanan ostomotik jika diperlukan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya untuk ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Nah, untuk tujuannya kami mengharapkan untuk keseimbangan tubuhnya itu dalam rentang normal dan lain sebagainya. Nah, untuk tindakannya ini kami ambilkan untuk memonitor nutrisi yang masuk dalam tubuhnya begitu. Nah, ini nanti bisa para penonton untuk melihat di grup, karena nanti saya share di grup kan. Nah, untuk implementasi keperawatan ini dia merupakan sebuah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh perawat maupun tenaga medis lain untuk membantu pasien dalam proses penyembuhan dan perawatan serta masalah kesehatan yang dihadapi pasien yang sebelumnya disusun dalam rencana keperawatan menurut Nur Salam pada tahun 2016. Nah, implementasi keperawatan yang dilakukan oleh peneliti yaitu berfokus pada masalah keperawatan defisit volume cairan dengan melakukan tindakan 26 keperawatan seperti memonitor vital sign, mempertahankan catatan intake dan output yang akurat, memonitor status hidrasi atau kelembapan membran mukosa, nadi adekuat, tekanan ortosmotik. Nah, jika diperlukan memonitor masukan makanan atau cairan dan hitung intake kalori harian, dan mendorong masukan oral dengan pemberian cairan per oral, memonitor status cairan termasuk intake dan output cairan, dan memonitor adanya tanda-tanda shock. Nah, selanjutnya itu ada evaluasi kan tadi ya, SOAP. Nah, kalau SOAP ini dia memberikan sebuah informasi berupa ungkapan yang didapati dari klien setelah tindakan yang diberikan. Kalau O ini kan dia objektif, kalau A itu kan analisis, kalau P planning begitu. Nanti untuk artinya bisa dibaca. Nah, selanjutnya untuk tinjauan kasus. Untuk tahap pengkajian beliau masuk pada tanggal 15 Januari 2019 ruangan KB rawatan, terus nomor MN ini, terus diagnosanya hiperemesis gravidarum, tanggal pengkajiannya 15 Januari 2019 pada hari itu juga. Nah, untuk identitas kliennya namanya Nyonya L, tempat tanggal lahirnya Bukit Tinggi pada tanggal 20 bulan 11 1986, umurnya 33 tahun, jenis kelaminnya perempuan, agama Islam, suku Minang, pendidikan SMA, pekerjaannya ibu rumah tangga, alamat Ponggagan Ateh Lasi Mudo, Candun, Agam, Sumatera Barat, sumber informasinya suami. Nah, selanjutnya untuk keluarga yang terdekat yang dapat dihubungi itu Tuan A dengan umur 34 tahun, pendidikannya sarjana, pekerjaan pegawai swasta, alamat tinggalnya Pengoga Ate, Lasi Mudo, Cakro Agam. Nah, daerah Sumatera Barat. Nah, selanjutnya untuk riwayat kehamilan dan persalinannya lalu. Untuk itu pada
pada jenis persalinan yang normal. Untuk penolongnya itu bidan, keadaan bayinya alhamdulillah normal. Tinggi badan, berat badan bayi, tinggi badannya 48 cm, berat badannya 3.350 kg atau lebih dikenal dengan 3 kilo, 3,5 on gitu. Nah, masalah keperawatannya nggak ada ya. Nah, untuk pengalaman menyusui ada, masalah saat menyusui tidak ada masalah saat menyusui. Terus riwayat genealogi menarche umur 13 tahun. Terus riwayat KB, pasien memakai alat KB suntik. Terus riwayat kehamilan saat ini HPHT 7 Oktober 2018, taksiran persalinan 16 Juli 2019. Nah, selanjutnya untuk data umum kesehatan saat ini, untuk status obstruktif itu G2P1A0H1. Nah, usia kehamilan saat ini 14 sampai 15 minggu, keadaan umumnya sedang, kesadaran kompos mentis, tekanan darah 100/70 mmHg, tekanan darah sebelum hamil 90/60 mmHg. Untuk nadinya 80 kali per menit, suhunya 36,6 derajat Celcius, pernafasannya 20 kali per menit. Nah, selanjutnya untuk riwayat penyakitnya, untuk keluhan utamanya pada saat pengkajian dilakukan pada tanggal 15 Januari 2019, Nyonya L yang berusia 33 tahun, G2P1A0 A051 dengan usia kehamilan 14 sampai 15 minggu datang ke rumah sakit yang bersama suaminya. Ingin memeriksakan kehamilan dan mengeluh nyeri di ulu hati, mual, muntah sejak 5 hari yang lalu. Jarang minum dalam sehari, 3 sampai 4 gelas sehari. Nyeri pada bagian ulu hati seperti tertekan dengan skala nyeri 3 yang diukur menggunakan skala nyeri numeric rating scale. Nah, nyeri dirasakan pada saat duduk dan bersifat hilang timbul. Nyonya L tampak menahan sakit. Klien mengatakan ADL-nya dibantu oleh keluarga. Untuk aktivitasnya dibantu oleh keluarga. Terus untuk tanda-tanda vital klien saat dikaji, tekanan darahnya 100/60 mmHg, terus nandinya 87 kali per menit, respirasi atau pernafasannya 20 kali per menit, dan suhunya 36,6 derajat Celcius. Yang dilakukan pengkajian nyeri. Terus nyeri disebabkan asam lambung meningkat, terasa seperti menusuk-nusuk, nyeri pada abdomen bagian ulu hati, nyeri yang dirasakan hilang timbul begitu. Nah, klien mengatakan khawatir dengan keadaan dan kehamilan karena takut terjadi apa-apa pada janinnya. Kalian mengatakan ingin kehamilan yang kedua G2P1A0H1. Klien juga mengatakan kurang memahami tentang penyakitnya. Klien mengatakan kurang menjaga pola makannya. Klien mengatakan alasan klien dibawa rumah sakit karena mual dan muntah yang berlebihan disebabkan oleh akhir-akhir ini sering kelelahan karena mengerjakan pekerjaan rumah tangganya dan juga mengurusi anak dan suaminya. Nah, selanjutnya riwayat kesehatan dahulu, Pak. Pada riwayat kesehatan yang lalu, klien mengatakan tidak mempunyai alergi terhadap makanan ataupun obat-obatan, tetapi klien tidak mempunyai penyakit lainnya. Nah, untuk riwayat kesehatan keluarga, klien mengatakan dalam keluarga tidak ada yang menderita penyakit menular seperti TB, hepatitis, dan penyakit diabetes mellitus dan lain sebagainya. Nah, untuk kebutuhan dasarnya, untuk pola nutrisinya, pola eliminasinya. Untuk pola nutrisi, sebelum hamil, pasien makan 3 kali sehari dengan porsi sedang. Nafsu makan membaik, pasien minum 7 sampai 8 gelas air putih saja. Pasien tidak menyukai teh ataupun kopi. Nah, setelah hamil, pasien makan 2 kali sehari dengan porsi makan sedikit dan nafsu makan yang kurang. Pasien minum lebih dari 3 sampai 4 gelas sehari. Hanya minum air putih saja, pasien tidak menyukai minuman yang lain. Terus ada pola eliminasi. Untuk pola eliminasi sebelum dia hamil, BAB 1 kali sehari dengan konsistensi kadang lunak, kadang keras, warna kuning dan bau yang khas. Kalau BAK lebih kurang 7 sampai 8 kali sehari dengan warna kuning jernih dan bau yang khas. Saat hamil, BAB 1 kali 2 hari dengan konsistensi kadang lunak, kadang keras dan warna kecoklatan, bau yang khas. BAK-nya lebih kurang 5 sampai 6 kali 500 cc, warna kuning jernih dan bau yang khas. Nah, selanjutnya untuk pola aktivitas. Sebelum hamil, klien melakukan semua aktivitas dengan penuh semangat. Nah, pada saat kehamilan, klien mengatakan pada saat hamil juga mengerjakan semua aktivitas rumah tangga seperti biasanya, seperti saat sebelum hamil. Nah, untuk pola istirahat dan tidur sebelum hamil,
sebelum hamil tidur malam lebih kurang 8 jam dari jam 9 malam sampai jam setengah 5 atau jam 4.30. Tidur siang lebih kurang 3 jam dari jam 2 sampai jam 4 WIB. Nah, saat hamil tidur malam lebih kurang 6 jam dari jam 10 sampai jam 4.30 WIB. Tidur siang lebih kurang 2 jam dari jam 2 sampai jam 3. Nah, pola personal hygiene. Nah, sebelum hamil mandi 2 kali sehari, mandi secara menyeluruh dan ujung rambut sampai ujung kaki keramas setiap hari. Nah, pada saat kehamilan mandi 1 kali sehari, mandi secara menyeluruh dari ujung rambut sampai ujung kaki keramas hanya 4 kali seminggu. Nah, selanjutnya untuk pola mekanisme coping. Mekanisme coping klien selalu meminta pendapat dari suami apabila ada masalah baik dalam keluarga maupun di luar keluarga. Nah, untuk pola psikologisnya, keadaan psikologis klien saat ini mengalami kecemasan karena klien mengatakan khawatir dengan keadaannya dan kehamilannya. Klien tampak cemas memikirkan kehamilannya apabila kehamilannya tidak bisa untuk dipertahankan. Klien mengatakan tidak memiliki masalah yang terlalu dipikirkan saat ini. Hubungan klien dengan keluarga alhamdulillah baik. Nah, untuk pola peran berhubungan dengan orang lain, klien mampu berkomunikasi dan bersosialisasi dengan warga setempat ataupun orang lain. Klien dapat berkomunikasi dengan baik, tidak ada masalah dalam peran kesehariannya di masyarakat sekitar. Nah, untuk selanjutnya pola nilai kepercayaan. Klien menjalankan ibadah sebagai umat muslim seperti sholat 5 waktu, walaupun kadang ada sholat yang tertinggal, dan klien selalu berdoa kepada Yang Maha Pencipta untuk diberi kesehatan jasmani maupun rohani. Klien percaya yang memberi sehat dan sakit adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pemeriksaan head to toe. Nah, untuk kepala bentuk kepalanya mesocepal, kepala tampak simetris, tidak ada tampak pembengkakan, luka atau lesi di kepala, rambut tampak hitam dan setengah beruban, dan lepek distribusi merata, saat diraba tidak ada pembengkakan atau massa. Nah, itu ada mata, ada hidung, mungkin bisa dibaca nanti ya di dalam grup. Itu yang keempat, ada mulut dan gigi tampak bersih, tidak ada sariawan, tidak terdapat pembengkakan, luka atau lesi pada mulut, bibir pecah-pecah. Nah, untuk leher dia tuh tampak simetris, tidak ada tampak pembengkakan kelenjar getah bening ataupun kelenjar tiroid, tidak ada nyeri tekan atau lepas di daerah leher. Saat diraba tidak ada teraba pembengkakan, tekanan vena jugularis tidak meningkat. Nah, untuk dadanya paru inspeksi, bagian inspeksi dengan cara infeksi kan. Nah, bentuk dada simetris, kiri dan kanan, tidak ada tampak benjolan ataupun luka atau lesi. Terus pergerakan dinding dada sama kiri dan kanan. Nah, untuk frekuensi pernafasan 20 kali per menit. Nah, untuk jantung inspeksi kan, untuk inspeksinya tuh saat diinspeksi atau dilihat ictus cordis tidak tampak. Nah, untuk palpasi saat dipalpasi ictus cordis teraba, kardiovaskular tidak teraba, perkusi saat diperkusi terdengar bunyi peka. Nah, auskultasi saat diauskultasi terdengar bunyi jantung, mumur tidak ada terdengar suara tambahan. Nah, selanjutnya itu ada payudara. Nah, payudara pada saat melihat bentuk payudaranya simetris antara kiri dan kanan, tidak tampak benjolan, luka atau lesi, puting, mamai menonjol, terdapat hiperpigmentasi pada areola dan puting mamae. Nah, palpasi pada saat dipalpasi payudara agak sedikit keras, tidak terdapat luka atau lesi pada payudara. Nah, abdomen ada inspeksi. Untuk cara melihat abdomen atau perutnya itu ada inspeksi, auskultasi, terus ada perkusi dan lain sebagainya. Untuk inspeksi bentuk perut simetris, tidak ada tampak pembengkakan atau massa di abdomen, tidak ada luka lesi, tidak ada luka bekas operasi, tidak ada stri gravidarum, usia kehamilan 14 sampai 15 minggu. Nah, untuk auskultasinya saat di auskultasi terdengar bising usus 10 kali per menit dengan DJJJ 130 sampai 140 kali per menit. Nah, untuk perkusi, pada saat perkusi terdengar bunyi timpani. Nah, untuk palpasinya palpasi ekstremitas bisa dibaca nanti. Untuk kulit genitalia bisa dilihat nanti di dalam grup. Untuk pemeriksaan penunjangnya mungkin bisa juga dilihat di dalam grup. Nanti saya kirim file PPT-nya ya. Nah, untuk pengobatannya itu ada infus ringelactat yang ukuran 5%, Panamin 6 kmg
gitulah. Terus ada injeksi ranitidin 2 kali 1 dosis 50 mg. Terus ada injeksi ondansetron 3 kali 1 dosis 8 mg. Selanjutnya itu data fokus, mungkin bisa dilihat di dalam grup untuk analisa data. Untuk analisa data untuk data subjektif yang pertama, pasien mengatakan sakit perut di ulu hati, pasien mengatakan sering mual dan muntah, pasien mengatakan nafsu makan menurun, pasien mengatakan makanan yang dimakan sering muntah. Untuk data objektifnya, pasien tampak meringis, kesakitan, terus KU-nya sedang, kesadarannya kompos mentis, karakteristik nyerinya nyeri disebabkan asam lambung meningkat. Nah, seperti tertusuk-tusuk, nyeri ulu hati, skala nyeri 3, nyeri hilang timbul begitu. Nah, untuk dia untuk etiologinya nih, untuk etiologinya ada perubahan fisiologis ibu hamil, gastrointestinal, peningkatan hormon progesteron, terus peningkatan asam lambung yang menimbulkan lesi pada lambung, terus merespon rangsang nyeri, mediator kimiawi infus ke otak, respon nyeri. Nah, untuk masalah keperawatannya adalah nyeri akut begitu. Terus tadi itu ada juga tuh TTV-nya, mungkin karena kepanjangan ya. Nah, untuk TTV-nya tekanan darahnya 100/60 mmHg, untuk nadinya 87 kali per menit, skala untuk suhunya 36,6 derajat Celcius, untuk pernafasannya 20 kali per menit, pasien tampak mual, pasien tampak lemah. Nah, untuk data subjektif yang kedua, pasien mengatakan sering mual dan muntah, terus pasien mengatakan nafsu makan menurun, pasien mengatakan makanan yang dimakan sering muntah. Nah, untuk etiologinya atau penyebabnya iritasi, asam pada selaput lendir esofagus, terus lidah kering, penurunan sensasi kecap, terus nafsu makan menurun. Nah, untuk masalah keperawatannya, nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Nah, untuk data objektif dari dari diagnosa yang kedua nih kan, untuk data objektifnya pasien hanya menghabiskan 4 sendok makanan, terus pasien mual dan muntah, konjuktiva anemis, pasien tampak lemah, berat badan sebelum hamil 42 kilo, berat badan sedang hamil 40 kilo begitu. Terus untuk tinggi badannya tadi 157 cm, terus untuk ukuran lilanya 25 cm. Nah, untuk data subjektif yang ketiga, pasien mengatakan badannya lemah, terus pasien mengatakan minum hanya 3-4 gelas sehari. Terus pasien mengatakan setiap akan makan selalu dikeluarkan lagi, terus pasien mengatakan mual dan muntah. Untuk data objektifnya, untuk KU-nya sedang, kesadaran kompos mentis, pasien tampak lemah, pasien tampak pucat, bibir pasien tampak pecah-pecah, kulit tampak kering. Untuk tanda-tanda vitalnya, tekanan darah 100/60 mmHg, nadinya 87 kali per menit, pernafasannya 20 kali per menit. Terus untuk suhunya 36,6 derajat Celcius, untuk frekuensi muntah 1,5 gelas sehari, terus urinnya 100 cc. Nah, untuk etiologinya atau penyebab dari diagnosa yang ketiga ini yaitu mual muntah yang diakibatkan oleh intrake cairan yang menurun, gangguan keseimbangan, terus kekurangan volume cairan dan elektrolit. Nah, untuk masalah keperawatannya yaitu kekurangan volume cairan yang berhubungan dengan kehilangan cairan yang berlebih. Nah, untuk selanjutnya, untuk yang diagnosa yang keempat itu data subjektifnya. Pasien mengatakan khawatir dengan keadaan dan kehamilannya. Pasien mengatakan kurang memahami tentang kehamilan. Terus pasien mengatakan ini kehamilan anak yang kedua G2 P1AO51. Terus pasien mengatakan sebelumnya tidak pernah mengalami mual dan muntah pada saat kehamilan. Nah, untuk data objektifnya, pasien tampak cemas dan tampak gelisah. Pasien mengatakan kurang mengetahui tentang penyakit yang dideritanya. Nah, untuk etiologi atau penyebabnya peningkatan estrogen, terus penurunan produksi HCl, terus mual muntah, terus penurunan status kesehatan. Nah, ini termasuk dalam masalah keperawatan anietas.
Nah, selanjutnya itu dapat saya simpulkan bahwasanya diagnosa keperawatannya itu ada nyeri yang berhubungan dengan mual muntah yang berlebih, peningkatan asam lambung, terus ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh yang berhubungan dengan frekuensi mual dan muntah yang berlebih. Terus ada yang ketiga tadi kan kekurangan volume cairan yang berhubungan dengan kehilangan cairan yang berlebih. Yang keempat ansietas yang berhubungan dengan perubahan psikologis kehamilan. Nah, selanjutnya untuk intervensi atau rencana tindakan. Nah, untuk diagnosa keperawatan pertama itu nyeri yang berhubungan dengan nyeri akut yang berhubungan dengan muntah yang berlebih, peningkatan asam lambung. Nah, untuk tujuan berdasarkan standar luaran keperawatan Indonesia, saya berharap keluhan nyeri menurun, terus meringis menurun, gelisah menurun, tekanan darah membaik, nafsu makan membaik. Untuk standar intervensi keperawatan Indonesianya atau standar rencana tindakannya begitu kan. Terus saya berharap saya menginginkan melakukan tindakan identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, internitas nyeri, terus identifikasi skala nyeri, terus identifikasi respon nyeri nonverbal, terus identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri. Terus selanjutnya identifikasi pengaruh budaya terhadap respon nyeri. Terus ada juga identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup. Terus memonitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan. Terus memonitor efek samping penggunaan analgetik. Terus saya memberikan teknik non farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri. Nah, selanjutnya saya melakukan fasilitas istirahat dan tidurnya, pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemulihan strategi meredakan nyeri. Nah, untuk edukasinya saya akan menjelaskan penyebab, periode dan pemicu nyeri, terus menjelaskan strategi meredakan nyeri kepada pasien. Nah, untuk diagnosa kedua yaitu ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh, saya berharap untuk porsi makan yang untuk porsi makan yang dihabiskan bisa cepat dihabiskan begitu. Nah, terus ada ventilasi, keinginan untuk meningkatkan nutrisi, nyeri abdomen menurun, frekuensi makan meningkat, terus nafsu makan meningkat. Nah, untuk rencana tindakannya saya ingin melakukan tindakan monitor asupan dan memonitor asupan dan makanan cairan serta kebutuhan kalori terapeutik, terus timbang berat badan secara rutin, diskusikan perilaku makan dan jumlah aktivitas fisik termasuk olahraga yang sesuai, terus melakukan kontrak perilaku minimal target berat badan tanggung jawab pelaku, terus dampingi ke kamar mandi untuk pengamatan perilaku memuntahkan kembali makanan. Terus selanjutnya saya akan mengkolaborasi dengan ahli gizi tentang target berat badan, kebutuhan kalori, dan pilihan makanannya. Nah, selanjutnya untuk diagnosa ketiga. Diagnosa ketiga yaitu kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan yang berlebih. Nah, untuk kriteria hasilnya saya mengharapkan setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan 3 kali 24 jam asupan cairannya meningkat, terus asupan makanannya meningkat. Terus dehidrasinya menurun, tekanan darah membaik, membran mukosa membaik, berat badannya juga membaik. Nah, untuk rencana tindakannya saya akan memonitor status hidrasinya, misalnya frekuensi nadi, kekuatan nadi, akal, kelembapan mukosa, turun kulit, dan tekanan darah. Terus saya akan memonitor berat badan pasien. Terus memonitor hasil pemeriksaan laboratorium, misalnya hematokrit, berat jenis urin, BUN, NA, KCT. Nah, selanjutnya saya akan mencatat intake output dan hitung balance cairan 24 jam. Terus memberikan asupan cairan sesuai kebutuhan, memberikan cairan intravena jika perlu. Nah, untuk kolaborasi saya memberikan kolaborasi pemberian diuretik jika perlu. Nah, untuk diagnosa yang terakhir itu ansietas yang berhubungan dengan perubahan psikologi kehamilan. Nah, untuk itu saya untuk standar luaran keperawatan Indonesia, saya berharap setelah dilakukan asuhan keperawatan
kebingungannya menurun. Terus untuk verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi menurun, terus perilaku gelisah menurun, perilaku tegang menurun, frekuensi pernafasannya sedang, frekuensi nadi cukup menurun, tekanan darah menurun, pucat menurun. Terus untuk rencana tindakannya saya identifikasi teknik relaksasi yang pernah efektif yang digunakan. Terus saya akan memeriksa frekuensi nadinya, tekanan darahnya, suhu sebelum dan sesudah latihan. Terus saya memonitor respon terhadap terapi relaksasi. Terus saya akan menciptakan sebuah lingkungan yang tenang dan tanpa gangguan dengan pencahayaan dan suhu yang nyaman jika memungkinkan. Terus saya akan memberikan informasi tertulis persiapan dan prosedur teknik relaksasi. Untuk edukasinya saya akan menjelaskan tujuan, manfaat, jenis relaksasi yang tersedia, baik terapi tarik nafas dalam, baik itu terapi maupun tarik nafas dalam. Nah, selanjutnya itu saya akan menganjurkan mengambil posisi yang nyaman begitu. Nah, untuk yang implementasi beserta evaluasi. Nah, untuk implementasinya tadi ya sama juga. Nah, saya di bagian implementasi ini saya akan menjawab langsung bagian evaluasinya saja, karena implementasi sama intervensi cuma beda sedikit begitu. Nah, untuk diagnosa pertama itu nyeri yang berhubungan dengan muntah yang berlebihan, peningkatan asam lambung. Nah, setelah saya melakukan implementasi atau tindakan, rupanya pasien itu mengatakan sakit perut di ulu hati. Terus pasien mengatakan sering mual dan muntah. Terus pasien mengatakan badan terasa lemah. Terus untuk objektifnya, KU-nya sedang, kesadarannya komprehensif, karakteristik nyerinya nyeri disebabkan asam lambung meningkat seperti ditusuk-tusuk, nyeri di ulu hati dengan skala nyeri 3. Nah, untuk nyeri hilang timbul gitu, semakin terasa jika terjadi mual dan muntah. Nyeri berlangsung 3 sampai 5 menit. Nah, untuk masalah nyeri akut ini belum teratasi, untuk tindakan ini akan dilanjutkan. Nah, selanjutnya untuk diagnosa yang kedua. Nah, nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh yang berhubungan dengan mual dan muntah, intake tidak adekuat. Nah, untuk implementasinya sama seperti tadi, cuma membedakan di bagian depannya saja. Nah, saya akan langsung ke evaluasinya saja ya, karena gak ada bedanya juga sih implementasi dengan intervensi. Kalau intervensi itu rencana, kalau implementasi itu tindakan begitu. Nah, untuk evaluasi dari nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, yaitu untuk subjektifnya pasien mengatakan mual dan muntah kurang lebih 5 hari yang lalu. Terus pasien mengatakan setidaknya mual dan muntah dalam sehari 3 sampai 4 kali di pagi hari dan malam hari. Nah, Nyonya L juga mengatakan nafsu makannya menurun juga begitu. Nah, untuk Nyonya L, pasien mengatakan makanan yang dimakan sering muntah. Terus untuk objektifnya, pasien tampak lemah, pasien menghabiskan 4 sendok makan. Terus untuk tanda-tanda vitalnya, tekanan darahnya 100/60 mmHg. Terus untuk suhunya 36,3 derajat Celcius, respirasinya 20 kali per menit begitu. Terus HR-nya 80 kali per menit. Dan untuk masalah nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh belum teratasi dan intervensi akan dilanjutkan. Nah, selanjutnya untuk diagnosa yang ketiga. Itu diagnosa ketiga yaitu kekurangan volume cairan yang berhubungan dengan kehilangan cairan yang berlebihan. Nah, untuk implementasi sama saja dengan yang intervensinya, cuma membedakan intervensi itu rencana tindakan, kalau implementasi itu adalah tindakannya begitu. Nah, untuk evaluasinya untuk subjektifnya, pasien mengatakan mual dan muntah. Terus pasien mengatakan minum 3 sampai 4 kali sehari, 3 kali
3 sampai 4 gelas sehari. Terus pasien mengatakan jumlah cairan yang diminum kadang-kadang keluar lagi karena mual dan muntah yang dialami. Terus pasien mengatakan badannya terasa lemah. Untuk objektifnya, pasien tampak lemah, pasien tampak pucat, terus bibir pasien tampak pecah-pecah, kulit tampak kering. Untuk tanda-tanda vitalnya, tekanan darahnya 100/60 mmHg, untuk nadinya 80 kali per menit, untuk pernafasannya 20 kali per menit, terus untuk suhunya 36,6 derajat Celcius. Nah, untuk masalah ini belum teratasi, untuk intervensinya akan dilanjutkan. Nah, selanjutnya itu diagnosa yang terakhir, yaitu ansietas yang berhubungan dengan perubahan psikologis kehamilan. Nah, untuk intervensinya sama juga seperti tadi. Kalau intervensi untuk implementasinya sama juga sih dengan tadi. Cuma perbedaannya, intervensi itu adalah rencana, kalau implementasi itu adalah tindakannya. Nah, untuk saya akan menjelaskan ke evaluasinya saja. Nah, untuk evaluasinya yang didapati oleh penelitian sebelumnya, bahwasanya Nyonya L itu mengatakan khawatir dengan keadaannya dan kehamilannya. Terus Nyonya L ini juga mengatakan kurang memahami tentang kehamilan. Terus mengatakan kehamilan anak yang kedua G2 P1A0 H1. Terus Nyonya L mengatakan sebelumnya tidak pernah mengalami mual muntah pada kehamilan sebelumnya. Nah, untuk data objektif, KU-nya sedang, Nyonya L tampak cemas, terus tampak gelisah. Terus Nyonya L ini sedikit tenang setelah diberikan terapi tarik napas dalam. Nah, untuk tekanan darahnya 100/60 mmHg, untuk nadinya 87 kali per menit, untuk pernafasannya 20 kali per menit, untuk suhunya 36,6 derajat Celcius. Untuk masalah keperawatannya belum teratasi, begitu kan. Nah, untuk intervensinya akan dilanjutkan. Nah, tadi evaluasi sudah saya jelaskan juga ya. Nah, bagi para penonton atau teman-teman yang lagi menonton, atau ibu-ibu atau bapak-bapak yang sedang menonton presentasi dari hasil tugas saya ini, apabila kurang paham gitu kan, bisa dilihat lagi di dalam grup begitu. Saya Imam Mulyadi, perwakilan dari kelompok 1 keperawatan maternitas semester 4. Apabila ada kesalahan pada saat menjelaskan atau dalam mengucap sesuatu kalimat, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.